Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Sani Aprilia, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya membuat video untuk melaksanakan tugas akhir psikologi pendidikan, yaitu dengan menjabarkan atau menyampaikan materi yang terkait dengan dimensi dan tugas-tugas perkembangan. Baik, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang dimensi perkembangan individu. Jadi di dalam dimensi perkembangan individu ini itu tuh sangat terkait dengan dengan perkembangan individual. Nah, ada aspek-aspek utama yang sangat berkesinambungan ini, yaitu di antara lain, yang pertama itu ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu seperti kayak perkembangan fisik di anatomis dan fisiologis, yang mana itu kayak mencakup berat badan, tinggi badan, struktur tulang, dan juga kayak beberapa aspek lainnya seperti kayak pernafasan atau kayak tentang darah atau kayak mungkin dan lain sebagainya. Kedua, ada perkembangan psikomotorik, yang mana dalamnya itu terkoordinasi antara sistem saraf dan juga sistem otot serta fungsi psikis lainnya seperti kayak kognitif, afektif, dan juga konatif yang berkembang secara dari kasar ke halus gitu, dan juga dia berkembang secara terkoordinasi. Nah, selanjutnya ada perkembangan kognitif, yang mana di dalam perkembangan kognitif ini mencakup kayak perkembangan berpikir, nalar, dan juga bahasa yang berkembang yang berkembang secara pesat gitu, dan yang pasti secara sistematis dan juga progresif. Selanjutnya ada perkembangan sosial dan emosional. Nah, ini tuh mencakup dengan interaksi kita terhadap orang lain, pengelolaan emosi, dan juga perkembangan moral dan spiritual kita. Dan juga yang terakhir itu ada dimensi keimanan dan akhlak, yang mana di dalamnya itu mencakup seperti kayak keimanan kita, dan juga akhlak kita, dan yang pasti juga moral kita. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana dimensi perkembangan individu, dan sekarang kita akan masuk kepada tugas-tugas perkembangan siswa. Nah, di dalam tugas-tugas perkembangan siswa ini ada beberapa aspek penting yang harus dikuasai oleh siswa tersebut sesuai dengan tahapan usianya masing-masing. Yang pertama itu ada penguasaan keterampilan psikomotorik, yang dimana di dalamnya itu bisa dikatakan mengontrol gerakan tubuh, antara sistem saraf dan juga sistem ototnya gitu. Seperti motorik kasar, contohnya kayak berlari dan juga melompat, dan motorik halus itu yang harus kita iniin seperti menulis dan juga menggambar. Kedua itu ada perkembangan kognitif, yang mana di dalamnya kita harus mempelajari bagaimana kita cara pengembangan nalar kita, terus cara berpikir yang secara kritis, terus juga cara memecahkan masalah, dan juga memahami konsep-konsep baru yang mendukung dalam keberhasilan akademik itu sendiri. Tiga itu ada perkembangan sosial dan juga emosional, dimana di dalamnya itu kita belajar bagaimana cara berinteraksi dengan teman sebaya, mengelola emosi, dan juga membuat hubungan yang sehat terhadap orang lain atau dengan sesama. Yang keempat ada pengembangan moral dan nilai agama. Jadi di dalamnya itu kita harus memahami nilai-nilai moral itu sendiri dan juga agama, yang mana itu berdampak dalam pembentukan karakter si peserta didik atau siswa ini. Selanjutnya yang terakhir itu ada pengembangan kreativitas dan seni. Nah, di dalamnya itu kayak melibatkan ekspresi gitu, aspek ekspresi seni, yang dimana itu juga mendukung dalam perkembangan psikomotorik si peserta didik itu sendiri atau si siswa itu sendiri. Selanjutnya penjelasan yang ketiga itu terkait problematika anak di sekolah. Nah, problematika ini biasanya tuh meliputi beberapa aspek perkembangannya, seperti yang pertama itu seperti masalah fisik dan juga motoriknya. Karena biasanya anak pada usia sekolah itu sangat aktif secara fisik, tetapi mereka juga bisa mengalami gangguan fisik seperti kayak penurunan gizi atau kesehatannya menurun, atau mungkin juga bisa terkena obesitas.
yang mana itu bisa mempengaruhi kemampuan dan juga pengetahuan dalam belajarnya. Kedua itu ada masalah intelektual dan akademik, yang mana di dalamnya itu mencakup kesulitan belajar yang dialami oleh siswa itu sendiri dan kurangnya motivasi dari guru sehingga peserta didik itu mengalami masalah tersebut. Dan juga yang terakhir itu bisa karena rendahnya fokus, dan itu bisa menjadi hambatan gitu dalam pencapaian akademiknya anak itu sendiri. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada masalah dalam bahasanya, yang mana di dalamnya itu terjadi keterlambatan dalam perkembangan bahasa yang dapat mengganggu komunikasi dan juga pembelajaran si siswa tersebut atau si peserta didik tersebut. Masalah yang keempat itu adalah masalah emosi dan juga sosial. Jadi pada kebiasaan yang seperti kita lihat ini, anak usia sekolah itu sulit dalam mengelola emosi mereka. Mereka sering berkonflik dengan teman sebayanya, dan yang lebih parah mereka dapat susah atau kesulitan dalam bersosialisasi terhadap orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dapat menjadi pemicu dalam terjadinya suatu perkelahian antara si peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Dan yang terakhir itu adalah masalah moral dan juga perilaku. Biasanya siswa itu suka kebiasaan menyontek dan juga susah mengontrol dirinya sendiri, dan juga membuat perilaku yang negatif lainnya. Itu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh peserta didik, guru, dan juga orang tua, yang mana dalam kesehariannya mereka lebih banyak bersama dengan orang tua mereka. Masalah-masalah tersebut atau masalah-masalah yang tadi saya sebutkan itu bisa terjadi karena ada faktor di dalamnya, yang mana faktornya itu mencakup faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Faktor internal di dalamnya itu ya seperti kontrol diri dan juga pola pikir si anak tersebut atau si peserta didik tersebut. Faktor eksternal yang bisa menyebabkan masalah itu terjadi mungkin karena kurangnya pengawasan dari guru dan juga orang tua yang pasti, dan juga mungkin adanya tekanan dari teman-teman sebaya atau mungkin dari kakak kelas atau mungkin dari adik kelas siswa ini. Nah, yang pasti penekanan yang tepat itu yaitu melibatkan guru dan juga orang tua, juga teman-temannya atau orang-orang yang ada di sekitar si siswa tersebut. Yang mana tugas guru di sini itu memberi motivasi dan juga memberikan pengawasan gitu kepada anak ini agar tidak terjadi masalah-masalah yang saya sebutkan sebelumnya, dan juga harus lebih memberikan pendidikan yaitu dengan nilai-nilai positif lainnya yang diajarkan kepada anak tersebut. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.